Iya, tepat sekali yang disampaikan tadi Mbak Emil bahwa ruang pendidikan juga menjadi ruang yang sangat strategis sekarang untuk terpapar radikalisme dan terorisme. Nah, tugas kita sebagai perempuan dan sebagai ibu, karena peran perempuan yang porsi peran kita sebagai pendidik dari karakter anak-anak itu menjadi peran yang sangat dominan. Saya kira ini harus dimulai dari keteladanan kita di dalam rumah, dan kita harus sensitif untuk melihat pergaulan anak-anak di luar rumah. Kemudian yang kedua, juga bagaimana kita mengajarkan keteladanan untuk saling menghormati, menghargai, dan welas asih terhadap para sesama, tidak hanya terbatas pada kelompok yang seagama atau sekeyakinan dengan kita saja. Dan membangun ruang-ruang komunikasi secara bersama antar kelompok muda, di dalam apakah itu di dalam kelompok agama ataupun di dalam ruang kepercayaan, itu memang kita sering melaksanakan acara-acara kegiatan kepemudaan. Juga di dalamnya selain kita berbicara masalah spiritual, bagaimana kepenghayatan itu harus diaplikasikan sehingga apa yang kita hayati itu mampu membawa kedamaian dan kesentosaan bagi semesta dan kehidupan. Itu juga kita melakukan banyak kegiatan antar pemuda lintas iman, dan ini kita gagas bersama supaya ini juga menjadi benteng dari anak-anak muda, dari para generasi bangsa untuk tidak terpapar hal-hal yang berbau radikalisme dan terorisme. Jadi memang peran ibu sebagai pendidik dan perawat kehidupan itu selalu dibutuhkan anak-anak. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi peneduh, benteng, dan juga bisa menjadi bagian dari keteladanan di dalam rumah itu sendiri. Tapi seberapa banyak keluarga yang mau misalnya bergabung terhadap kegiatan-kegiatan semacam itu, sementara misalnya sang ayah seperti kasus yang bom Surabaya ini sudah terpapar duluan, sehingga misalnya ketika mengikuti kegiatan positif seperti tadi, boro-boro diperbolehkan ya, mau kemana, mau ikut kegiatan misalnya untuk apa, mempererat toleransi, menghargai perbedaan, itu bisa jadi sudah ada gap duluan begitu. Ini gimana untuk bisa menjembatani ini? Memang di awal tadi saya mengatakan bahwa ada keluarga atau ada perempuan yang mengalami ketertundukan secara absolut karena budaya patriarki ya. Mungkin ada cara-cara bagaimana kemudian perempuan mampu mengembangkan dirinya dan mampu membangun komunikasi yang lebih strategis di dalam sebuah keluarga. Dan peningkatan ekonomi, kemandirian ekonomi perempuan itu menjadi sangat penting ketika perempuan mengambil sebuah kebijakan di dalam memutuskan hal-hal penting yang akan dilakukan di dalam sebuah keluarga. Saya kira itu menjadi solusi. Ya, kemandirian begitu ya. Kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi akan sangat membantu agar perempuan bisa paling tidak bisa bersuara gitu bisa ya. Bersuara dan memilih. Dan memilih mana yang seharusnya